Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nurdina Kamalia, NIM F1A091146. Pada video kali ini atau part 3 kali ini, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah perhitungan dimensi kuda-kuda. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Nah, pada perhitungan dimensi kuda-kuda, kemarin sebelumnya saya telah menjelaskan tentang pembebanan kuda-kuda, di mana yang bertujuan untuk memperoleh gaya aksial. Nah, untuk gaya aksial yang diperoleh pada pembebanan kuda-kuda itu digunakan sebagai data pada saat perhitungan dimensi kuda-kuda. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa setelah mendapatkan nilai gaya aksial pada rangka kuda-kuda, maka dapat dilakukan perhitungan dimensi. Adapun gaya aksial yang digunakan merupakan gaya aksial terbesar pada tiap-tiap jenis batang. Maksudnya, untuk batang atas itu, gaya aksial terbesarnya itu terletak pada batang A2, kemudian untuk batang bawahnya itu gaya aksial terbesarnya pada B1, untuk diagonal pada D3, dan untuk vertikal pada V3. Di mana untuk batang atas itu jenis gayanya itu gaya tekan, batang bawah itu gaya tarik, diagonal tarik, serta vertikal itu tekan. Nah, untuk analisa perhitungan dimensi batang tarik dan batang tekan itu mengacu pada peraturan SNI 7973 2013, yaitu tentang spesifikasi desain untuk konstruksi kayu, di mana gaya atau tegangan tekan sejajar serat aksialnya itu tidak boleh melebihi nilai desain tekan terkoreksi, begitu juga dengan gaya tarik. Begitu juga dengan gaya tarik sejajar serat aksial harus didasarkan atas luas penampang neto dan tidak boleh melebihi nilai desain tarik terkoreksi. Maksudnya di sini untuk gaya aksialnya itu tidak boleh melebihi, baik tekan maupun tarik itu tidak boleh melebihi dari tekanan atau tarik terkoreksinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang batang A2, batang atasnya itu merupakan batang tekan, di mana di sini kita mengasumsikannya itu dia itu tunggal, hanya satu batang saja. Jadi diketahui data yang diperlukan itu adalah tekanan aksialnya itu untuk batang tekan atasnya itu adalah minus 3860,87 kg, serta kan sudah diketahui di awal banget bahwa untuk modulus modulus elastisitasnya itu dengan mutu kayu E20 itu adalah E-nya itu adalah 20.000, kemudian E minimumnya itu 10.000, FC-nya itu sama dengan 17,4. Ini adalah desain acuan untuk batang tekan. Seperti berikut. Nah, di sini untuk batang tekan seperti di samping ini, untuk batang tekan itu syaratnya itu adalah seperti yang sudah saya jelaskan tadi pada SEI 7973 2013 bahwa gaya tekan terfaktornya itu tidak boleh lebih dari kapasitas tekan terkoreksinya. Di mana untuk desain acuannya untuk batang tekan itu adalah mengacu pada nilai FC atau FCL, di mana tapi kali ini saya akan mengacu pada nilai FC-nya. Nah, untuk mutu kayunya itu E20, FC-nya itu sebesar 17,4 seperti tabel di samping ini. 17,4. Jadi di sini FC-nya itu adalah 17,4. Kemudian di sini panjang atau jarak panjang dari batang atas itu adalah L1 itu adalah sebesar 1,38 meter atau sama dengan 1380 mm. Di mana untuk L2 itu adalah setengah dari L1 dengan panjang 690 mm, kemudian D1 itu adalah 140 mm dan D2 itu adalah 80 mm dengan KE sama dengan 1 sendi-sendi, di mana untuk nilai KE-nya ini sudah atau faktor stabilitas nilai KE-nya itu adalah atau KE terkoreksinya itu adalah karena dia sendi-sendi seperti yang di samping ini sendi-sendi itu nilainya itu adalah 1. Makanya di sini itu KE-nya itu 1 karena dia itu sendi-sendi. Nah, untuk langkah selanjutnya perhitungannya itu adalah sebagai berikut.
Di mana langkah pertama itu kita harus menghitung luas penampang brutonya itu. Nah, dengan cara AG sama dengan D1 kali D2. Karena di sini itu penampangnya tunggal, maka di sini hanya satu, yaitu 100 D1 dikali D2 sama dengan 140 kali 80 sama dengan 11.200 mm persegi. Kemudian menentukan panjang efektif dengan rumus untuk LI1 yaitu KE kali L1 kali panjang keseluruhannya dan LE2 yaitu KE kali LE2 di mana KE-nya tadi itu adalah 1 dikali 1380 mm sama dengan 1380 mm. Begitu juga dengan panjang efektif keduanya itu yaitu sebesar 690 mm. Kemudian kita menentukan rasio kelangsingannya dengan cara panjang efektif per dimensi satunya per panjang panjang dari dimensi kita yaitu 140 di mana di sini untuk panjang efektifnya itu tadi kita memperoleh 1380 dengan panjang dari dimensi kuda-kuda kita adalah 140 maka itu sama dengan 9,857. Begitu juga dengan panjang efektif keduanya itu dengan memperoleh 8,625. Tapi di sini kita mengambil yang nilai terbesar dengan syarat harus kurang dari sama dengan 50. Ternyata di sini sudah memenuhi syarat sehingga untuk rasio kelangsingannya itu sebesar 9,857. Setelah itu kita menentukan faktor koreksinya. Adapun langkah-langkahnya itu sebagai berikut. Yang pertama itu adalah untuk faktor koreksi yang pertama itu adalah faktor layan basahnya yaitu 0,8. Seperti tabel di samping ini karena kita acuan desain kita itu pada nilai FC-nya, maka kita memperoleh untuk faktor layan basahnya itu sebesar 0,8. Kemudian faktor temperaturnya itu karena kita mengacu pada desain acuannya itu FC, kemudian kondisinya kering, maka dia itu nilainya itu sebesar 1. Kemudian untuk faktor ukuran atau CF-nya itu karena ketebalan yang kita gunakan itu lebih dari 50,8 mm sampai 101,6 yaitu sebesar 80. Jadi untuk faktor ukurannya itu sebesar 1. Kemudian untuk faktor tusukannya itu CI-nya itu karena kita mengacu pada desain acuan FC, maka nilainya itu sebesar 0,8. Kemudian KF-nya itu sama dengan 2,4, di mana konversi formatnya itu karena kita mengacu pada nilai FC, maka KF-nya itu atau konversi formatnya itu yaitu 2,4. Kemudian buat faktor ketahanannya, karena kita mengacu pada nilai FC, maka tetasinya itu sama dengan 0,9. Kemudian lambdanya itu karena rumus yang beban aksial yang kita temukan itu ada sebagai berikut, maka untuk lambdanya itu adalah 0,8. Kemudian untuk CV-nya itu dia itu dihitung dan untuk FC-nya atau seperti tabel di atas tadi karena kita mengacu pada nilai FC sebesar 17,4. Kemudian kita menghitung kuat tekannya. Di mana di sini untuk menghitung kuat tekan FC aksenya itu sama dengan kuat tekan sejajar serat, yaitu dengan rumus kuat tekan atau FC itu sama dengan 0,8 dikali FC tebal. Maksudnya ini FC tabel tadi itu kan 17,4 berarti 0,8 kali 17,4 sama dengan 13,92 MPa. Setelah itu, kuat tekan mutu B. Karena di sini kita menggunakan kayu mutu B, maka di sini untuk kuat tekan kayu mutu B itu adalah 0,75 kali FC sejajar serat kali nilai yang sudah kita memperoleh yaitu kuat tekan sejajar seratnya yaitu sebesar 13,92 sehingga diperoleh untuk kuat tekan mutu B itu adalah 10,44 MPa sehingga untuk kuat tekannya itu diperoleh FC kali CM kali CT kali CF kali CI ini tuh diperoleh pada tabel SNI.
ketentuan untuk batang tekan. Jadi di sini setelah kita masukkan nilai-nilainya, nilai faktor-faktor koreksi serta, kuat tekan mutu yang kita peroleh tadi, maka diperoleh untuk kuat tekannya itu sebesar 6,682 MPa. Setelah itu kita menghitung faktor stabilitas dengan, rumus yang sudah kita temukan pada tabel SNI. Di sini tinggal kita masukkan nilai, rumusnya itu adalah faktor stabilitas itu sama dengan 0,822 kali E minimum per, panjang Eee, per LE per D pangkat 2. Nah, di sini sudah kita temuin, nilai dari LE per D pangkat 2, kemudian E min-nya tinggal kita masukkan nilainya sehingga kita memperoleh faktor stabilitasnya itu yaitu 84,602 MPa. Nah, sehingga tadi kan CV-nya itu dihitung. Nah, berikut adalah rumus CV-nya itu sehingga tinggal kita masukkan nilai-nilainya yang sudah diketahui di atas, tinggal kita masukkan, kemudian kita operasikan seperti pengoperasian matematika pada biasanya, sehingga kita memperoleh untuk faktor CV-nya itu sebesar 0,983. Kemudian setelah kita menghitung faktor stabilitas, kita juga harus menentukan kapasitas tekan terkoreksinya. Untuk kuat tekan terkoreksinya, itu rumusnya itu adalah kuat tekan dikali CM kali CT kali CF kali atau kali faktor koreksinya. Tinggal kita masukkan nilai-nilainya sehingga kita memperoleh untuk kuat tekan terkoreksinya itu adalah 11,350 MPa dengan kapasitas tekan terkoreksinya itu sebesar dengan rumus FC aksen kali AG-nya itu sebesar 127.120 Newton atau sama dengan 12.712 kilogram. Nah, untuk syarat yang tadi yang sudah saya jelaskan di awal sekali, di awal tadi itu syaratnya itu adalah untuk faktor terkoreksinya, untuk faktor tekanan untuk faktor tekan mutu kayunya itu tidak, boleh lebih dari faktor koreksinya. Ternyata di sini faktor koreksinya itu lebih besar daripada, faktor tekanan kayunya itu sehingga, faktor tekanan aksialnya itu sehingga di sini sudah, memenuhi. Oke, jadi untuk, batang atas ini tuh aman jika menggunakan dimensi kuda-kudanya itu adalah 8/14. Kemudian untuk batang bawahnya, karena dia batang tarik, kemudian asumsi kita tunggal, di mana untuk batang tarik itu mengacu pada desain acuannya itu adalah pada nilai FT, pada nilai FT-nya. Nah, di sini sudah diketahui bahwa untuk gaya 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 tarik untuk batang bawah ini sebesar 3.559,09 kilogram. Kemudian modulus elastisitasnya 20.000, untuk modulus elastisitas minimumnya itu 10.000, acuannya itu FT 17,4, kemudian D1-nya 140, D2-nya 80, dan untuk panjang dari batang bawah ini adalah 1,25 meter atau sama dengan 1.250 mm. Nah, untuk langkah-langkah perhitungannya buat batang tarik, karena tadi sudah dijelaskan itu harus menghitung luas penapang berdasarkan bruto dan neto. Nah, berarti di sini itu untuk AG-nya itu karena dia tunggal, jadi di sini D1 kali D2 sama dengan 11.200 mm persegi, dengan netonya itu sama dengan AG bruto per 1,25 itu sama dengan 8.960 mm persegi. Kemudian setelah ini kita menentukan faktor koreksinya. Di mana faktor koreksi untuk batang tarik ini berbeda dengan batang tekan seperti berikut ini. Ini untuk batang tekan, kemudian yang ini adalah perhitungan untuk batang tarik. Di mana syarat batang tarik itu gaya tarik terfaktornya itu tidak boleh lebih dari tahanan tarik terkoreksinya. Di mana di sini untuk menentukan faktor koreksinya itu adalah sebagai berikut. Karena kita mengacu desain acuannya itu tadi mengacu pada nilai FT, FT-nya itu sebesar 17,4 untuk mutu kayu E20, maka di sini untuk CM-nya itu selalu mengacu pada
pada nilai FT. Ini kan faktor layan basah CM-nya pada FT itu ada sebesar 1. Kemudian untuk faktor temperaturnya itu karena kita mengacu pada nilai FT-nya itu, kemudian kondisi kering itu 1. Kemudian untuk faktor ukurannya itu karena ketebalan kita itu lebih dari 50,8 milimeter kurang dari 101,6 milimeter, maka untuk faktor ukurannya itu sama dengan 1. Kemudian untuk faktor tusukannya itu karena kita mengacu pada nilai FT itu sebesar 0,8. Kemudian untuk untuk faktor konversi formatnya itu karena kita mengacu pada FT maka KF-nya itu ada 2,7. Kemudian untuk faktor ketahanan atau theta F-nya itu sama dengan 0,8. Begitu juga dengan kita harus mengacu pada desain acuannya atau properti acuannya itu. Kemudian untuk lambdanya itu sama 0,8. Nah, di sini untuk faktor terkoreksi nilai desain acuannya itu menggunakan rumus yaitu sebagai berikut, yaitu CD kali CM kali CD kali CP kali CI, dan berikut adalah rumusnya ya, bisa dilihat. Nah, di samping ini adalah untuk rumusnya, yaitu FT kali CD kali CM kali CT kali CF kali CI kali faktor konversi format kali faktor ketahanan dan kali faktor efek waktunya untuk batang tarik. Nah, ada pun langkah-langkahnya setelah kita menentukan luas penampang bruto dan netonya, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita menghitung kuat tarik terkoreksinya. Kuat tarik terkoreksinya itu adalah kuat tarik sejajar serat dengan rumus sebagai berikut. Kuat tarik sejajar serat itu sama dengan 0,8 kali FT tabel. FT tabel tadi adalah 17,4 sehingga diperoleh nilai 13,92 MPa. Kemudian kuat tarik mutu B itu adalah 0,75 dikali kuat tarik sejajar serat. Di sini diperoleh nilai 10,44 MPa. Sehingga untuk faktor terkoreksinya itu untuk faktor terkoreksinya itu tinggal kita masukkan ke dalam rumus yang sudah saya bacakan terakhir tadi, tinggal kita masukkan nilainya sehingga kita memperoleh untuk kuat tarik terkoreksinya, total kuat tarik terkoreksinya itu adalah 14,432 MPa. Sehingga kita dapat menentukan bahwa tahanan tarik terkoreksinya itu adalah dengan mengalihkan faktor kuat tarik terkoreksi eh, dikali dikali dengan luas penampang netonya. Dikali dengan luas penampang netonya itu sebesar 12.931 kg. Di mana di sini syaratnya itu adalah tahanan tarik terkoreksinya itu harus lebih besar dari tegangan kuat gaya aksialnya itu, faktor gaya tarik aksialnya itu. Ternyata di sini untuk tahanan tarik terkoreksinya itu sebesar 12.931 kg, lebih besar daripada 3.559,09 kg. Berarti ini sudah memenuhi syarat. Oke. Berarti untuk batang bawah dengan dimensi kuda-kudanya itu 8/14 itu aman digunakan. Kemudian untuk batang diagonal, di sini batang diagonalnya itu merupakan batang tarik, tetapi di sini saya mengasumsikan untuk batang diagonalnya itu ganda karena di mana nanti untuk batang diagonalnya ini berfungsi untuk mengapit batang vertikalnya. Jadi di sini saya mengasumsikan itu dia itu ganda, sehingga untuk data yang diperlukan itu adalah untuk tekanan gaya aksial tarik gaya aksialnya itu di batang diagonal itu sebesar 1.107,46 kg, E-nya 20.000, E-nya 10.000, kemudian kita mengacu karena dia tarik mengacu pada FT sama dengan perhitungan yang tadi, kemudian dia buat D1-nya itu 80, kemudian D2-nya itu 140, karena
140, kemudian untuk L panjang dari batang diagonalnya itu ada 2,65 meter atau 2.650 milimeter. Kemudian L2-nya itu sama dengan L3-nya itu adalah jarak dari per yaitu jarak di sini kan, di batang diagonalnya ini ada 1, 2, 3, 4 batang, berarti jaraknya itu adalah, dibagi ini 1, 2, 3, berarti untuk L3-nya itu adalah 2,65 dibagi 3 sehingga diperoleh 0,883 meter atau sama dengan 883 milimeter. Kemudian untuk KE-nya karena dia sendi-sendi itu sama dengan 1. Kemudian, untuk langkah selanjutnya kita harus kontrol nih, apakah jika kita menggunakan eee eee, dua dua batang diagonal dalam satu rangka batang, itu memenuhi apa tidak dengan cara kontrol persyaratannya itu adalah panjang per dimensi satu, kuda-kuda satu itu harus kurang dari 80. Kemudian untuk panjang keduanya dimensi keduanya itu per dimensi D2-nya itu kurang dari 50, L3 per D3-nya itu harus kurang dari 40. Ternyata setelah kita perhitungkan, kita masukkan nilainya, ternyata semuanya itu sudah memenuhi syarat. Oke, oh berarti untuk batang diagonalnya itu bisa kita gunakan 2 batang dalam satu rangka dan bisa kita gunakan sebagai pengapitnya. Nah, untuk di sini untuk langkah perhitungannya itu sama dengan yang batang bawah tadi batang bawah tadi kan tarik juga untuk perhitungannya itu persis sama seperti itu langkah-langkahnya. Tetapi karena di sini kita menggunakan 2 batang berarti dia itu beda. Untuk penampang brutonya itu dikali 2 karena ada 2 batang sehingga diperoleh sebesar 22.400 milimeter persegi. Kemudian untuk batang netonya itu sebesar 17.920 milimeter persegi. Di mana di sini kita harus menentukan nih untuk momen inersianya yaitu untuk IY-nya itu dengan rumus demikian. Ini untuk langkah-langkahnya ini bisa ditemukan pada SNI yang sudah pada SNI pada SNI 7973 2013. Nah, di sana sudah diberikan untuk rumus-rumus dan langkah penyelesaiannya jika menggunakan batangnya itu ganda atau tunggal. Nah, di sini sudah diketahui bahwa untuk momen inersianya itu rumusnya sekian, setelah dimasukkan nilainya sehingga diperoleh nilainya itu sebesar 155.306.666,7 milimeter pangkat 4 dengan momen inersia arah X-nya itu sebesar 366.586.666,67 milimeter pangkat 4. Nah, di sini untuk jari-jari girasinya itu dengan rumus R akar dari Rx per Ag momen inersia arah X per luas penampang brutonya itu sebesar 40,415 mm dengan angka kelangsingannya itu sebesar 65,570. Kemudian di sini kita harus menentukan faktor koreksinya dengan untuk faktor koreksinya itu sama seperti perhitungan untuk batang bawah tadi yang tarik sehingga faktor koreksinya itu sama dengan yang tadi. Setelah kita memperoleh faktor koreksi ini, selanjutnya kita menghitung tarik terkoreksinya. Kuat tarik terkoreksi sejajar serat itu sekitar 13,92 MPa, kemudian kuat tarik mutu B-nya itu ada 10,44 MPa sehingga diperoleh untuk tarik terkoreksinya itu sebesar 14,432 MPa. Kemudian kita menghitung nih tahanan tarik terkoreksinya dengan cara kuat tarik terkoreksi tadi dikali sama luas penampang netonya sehingga diperoleh sebesar 12.930 kg dengan syarat untuk tahanan tarik terkoreksinya itu harus lebih besar dari faktor dari gaya aksial tarik pada batang diagonal tersebut. Ternyata di sini 12.931 itu lebih besar daripada 1.107,46 kg. Jadi jika kita menggunakan 2 batang diagonal untuk mengapit
untuk mengapit, rangka batangnya itu oke atau aman digunakan dengan dimensi 8/14. Kemudian untuk selanjutnya itu adalah untuk batang vertikalnya itu merupakan batang tekan untuk, perhitungannya itu sama seperti perhitungan batang atas, tapi di sini yang membedakan itu adalah panjang dari kayu tersebut. Sehingga, untuk langkah-langkahnya itu hampir sama. Di sini kita memperoleh, penghitung luas, penampang bruto sebesar 11.200 milimeter, kemudian panjang efektifnya itu untuk panjang efektif pertamanya itu 1.750 milimeter, untuk yang keduanya itu 875 milimeter, kemudian rasio kelangsingannya itu untuk, eee, batang pertamanya itu karena kan, yang kelangsingannya itu untuk, panjang batang pertama itu adalah 12,5, yang keduanya itu adalah 10,938. Kemudian di sini, diambil yang terbesar ya, dan syaratnya itu harus kurang dari sama dengan 50. Kemudian di sini kita ambil 12,5 kurang dari sama dengan 50, maka ini aman, oke. Bisa kita lanjut ke perhitungan selanjutnya. Untuk faktor koreksinya itu sama seperti batang atas tadi, karena sama-sama tekan. Kemudian di sini diperoleh untuk, kuat tekannya itu tekan sejajar seratnya itu ada 13,92 MPa, kemudian kuat tekan mutu B-nya itu 10,44 MPa, sehingga diperoleh untuk kuat tekannya itu sebesar 6,682 MPa, sehingga untuk faktor stabilitasnya itu diperoleh 52,608 MPa. Kemudian untuk nilai CV-nya ini karena perlu diperhitungkan, untuk rumus-rumus yang digunakan di sini bisa kita temukan pada SNI 7973/2013. Di sini diperoleh CV-nya sebesar 0,972. Kemudian di sini kita harus menentukan faktor tekanan terkoreksinya itu dengan rumus sekian, diperoleh nilai sebesar 11,223 MPa, dengan kapasitas tekan terkoreksinya itu yaitu dengan cara, kuat tekan terkoreksi dikali, luas penampang, brutonya itu sebesar 7,76 kilogram, dengan syarat kuat tekan terkoreksinya itu harus lebih besar daripada, tekanan gaya aksialnya untuk batang vertikal ini. Ternyata di sini sudah memenuhi syarat, yaitu sebesar 12.569,76 kilogram, lebih besar daripada 948,52 kilogram. Berarti oke. Berarti untuk batang vertikal ini aman, dia dalam tunggal dengan dimensi batang, vertikalnya itu adalah 8/14. Jadi untuk batang atas, batang bawah, diagonal, vertikal itu dapat digunakan dimensi kuda-kuda 8/14 cm, dengan batang tunggal yaitu batang atas A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 seperti desain, rencana, kuda-kuda kita. Kemudian batang tunggal juga berlaku untuk semua batang bawahnya dan semua batang vertikalnya. Sedangkan untuk batang gandanya itu berlaku untuk batang diagonal, yaitu seluruh batang diagonalnya. Nah, ini semua kita jadi di sini tuh kita memperoleh untuk batang atas, batang bawah, batang vertikal itu menggunakan, tunggal dengan dimensi 8/14, dengan, batang diagonal itu kita menggunakan batang ganda dengan dimensi 8/14. Itulah, tujuan kita menghitung dimensi gorden. Jadi rata-rata untuk semua, batang itu menggunakan dimensi kuda-kudanya itu sebesar 8/14. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.